Welcome back to Aspros Auto, dan saya sedang berada di pool taksi yang ada di Bandung. Ya, poolnya nanti ada di deskripsi, kita akan sebutkan. Dan di sini banyak banget Chevrolet Lova X taksi yang ada di sini nih. Jadi kalau ngeliat ke sini langsung bakalan miris banget ya keadaannya kayak gini. Dan saya akan coba untuk merebuild satu mobil, kita akan rebuild lagi. Dan apakah mobil X taksi itu bagus atau enggak? Nah, dari kondisi seperti ini menjadi kayak begitu. Yes, mari kita lihat. Jadi kondisinya tuh asalnya kayak gini ya. Nggak enak banget dilihat. Saya jadi pengen ngejelasin dulu. Jadi ini kondisi aslinya seperti apa, dan mari kita lihat ke dalam interiornya. Nah, interiornya tuh kayak gini nih. Ini kan rata-rata mobilnya tahun 2010-an ke atas ya. Tahun 2011, 2012. Dan ini basicnya adalah Chevrolet Lova. Oke gitu ya. Panas men. Masih ada argonya. Kalau saya beli, argonya mau saya pakai. Nah ini udah ada tipnya. Tapi ya standaran dari Toyota malah gitu ya. Kayak gini lah kondisinya. Tapi ini masih cukup oke lah interiornya. Nggak ada yang pecah-pecah gitu ya. Ini emang plastik seperti ini. Udah ada AC-nya ya. Kalau Lova tuh udah ada heaternya, ada semburan AC, fan-nya sampai 4, lengkap lah. Power socket, ada asbak, tempat penyimpanan terbuka. Nih kayak gini-gini harus diganti nih ya. Terusnya kayak gini gitu ya. Tapi ya overall nggak ada yang retak-retak tuh si interiornya. Nah, tapi kan kalau saya sih milihnya bukan ini, karena kalau di sini ini masih banyak pilihan yang lain tuh. Jadi kalau misalnya sobat mau ke sini tinggal milih aja mau yang mana taksinya. Nah, ini nih contohnya yang kita pilih ya. Nah, ini tahun berapa, Kai? 2010. 2010. Nah, ini tahun 2010. Kita pilihnya yang warna putih gitu ya, yang kami kira yang terbaik lah. Nah, kondisinya interiornya kayak gimana? Nah, ini sebetulnya ini udah di rebuild dari seminggu yang lalu ya. Jadi mesinnya udah di permak abis, bukan di permak ya. Udah diperbaiki. Jadi AC-AC-nya udah dinyalain lagi, dan kondisinya kita lihat ini adalah yang terbaik gitu. Udah seminggu lebih, tapi seminggu lebih itu mana sih bukanya? Ah, buka Kai. Siap. Nah, seminggu lebih itu sebetulnya dari kaki-kakinya dulu di rebuild. Terus dari mesinnya. Nah, ini dari mesinnya kita rebuild ulang lagi. Bukan rebuild ulang ya, maksudnya Beresin supaya layak jalan lah. Nah, kayak gini nih. Tuh. Nah, sekarang itu tanggal 30 apa nih? 30 Juni, Pak. 30 Juni. Ya, mudah-mudahan kita bisa ngirim ke yang mesannya, karena kita kan yang pesan baru kita rebuild, baru kita pilihin si mobilnya, unitnya yang mana yang terbaik. Kalau yang mesen pengen kesini milih sendiri juga nggak apa-apa. Gitu. Ini ya, ini kan berdasarkan yang terbaik aja gitu ya. 2010 ya. Yang lainnya tahun berapa, Kai? 2010 sama 2011. 2011. Saya ada 2012 tapi habis. Oh, habis. Oh ya sudah lah. Ya udah, ini kan pesanan orang ya. Jadi apakah benar gitu X taksi benar-benar seitunya lah ya you know lah. Tapi nggak apa-apa kan, kita pesanan ya. Iya, kita coba aja. Orangnya juga pengen banget soalnya. Ya udah, pengen Lova aja, pengen cobain daripada Toyota katanya. Masih di tanggal 30, dan ini kuncinya masih seperti ini, dan ini working semua ya. Masih working. Ini buka bagasi. Tuh, masih kebuka bagasinya. Gitu ya, kita coba ya. Apakah sudah diperbaiki? Ih, keren. Masih ada bunyi tang nong nang nong ning nang ning nang nong. Oke. Mesinnya memang lebih halus. Iyalah, tadi betulin. Nah, ini kalau argonya udah dicopot, pengennya dicopot aja. Kalau saya sih yang beli pribadi, saya lebih seneng sih argonya masih nempel. Sesuai selera lah. Nah, ini AC-nya juga sudah berfungsi, tapi memang freonnya harus ditambah nih.
Tadi udah saya coba juga sih sedikit-sedikit. Hembusannya keras. Biasanya kalau udah mobil-mobil yang lama nggak kepake itu hembusannya lemah banget. Kalau ini masih kencang. Oke, udah ada yang namanya electric mirror. Tuh, electric mirror, ada dimming untuk speedometer, dan semua lampu-lampunya udah pada nyala ya. Terus jok-joknya juga seperti ini. Memang harus masuk salon ini mah, mobil teh wajib. Tapi yang saya senang ini adalah plafon yang terbersih dari semua mobil. Tuh, cuman ada kayak gini-gini doang. Ini tapak tangan gampang lah. Udah pada nyala ya. Udah pada nyala, normal. Ada vanity mirror. Di sini juga tuh lengkap banget ya indikatornya. Kenapa kita pilih ini? Karena mesinnya yang ini ya, yang paling mending ini unit yang ini gitu. Tapi kalau interior memang ada beberapa yang lebih bagus lah. Tapi kalau untuk jalan tercepat, ya makanya kita pilih unit ini. Karena yang pesannya itu pengen cepet-cepet aja. Mau ngelahirin katanya. Oh ya, mau ngelahirin ya. Ya sudahlah. Ada cup holder di sini tuh. Nah ini juga mungkin ada yang mau nge-rebuild juga nih, pesen 3 unit. Kondisinya, unit 001, hah? Pak ini 001 Pak. Taksi yang pertama mungkin ini, perintis. Karat. Tinggal pilih aja unitnya, masih banyak soalnya tuh. Kasihan nggak diambil-ambil. Ngapain Pak? Angin Pak. Ya udah wajar, emang harus ganti semuanya ini ban. Udah keluar STNK-nya tuh. Kita mau keluar. Siap? Okray, hayu. Akhirnya tanggal 4 dan kita akan coba betulkan kerusakannya apa aja. Kenapa tanggal 4? Karena kita mencari apa dulu nih yang harus dibetulin. Dan kenapa kita agak-agak lama? Karena kita mencari foundingnya dulu. Kita kan tergantung terbatas. Jadi uang yang masuk baru kita kerjakan gitu. Jadi kita juga nggak gitulah. Ya pokoknya seadanya aja kan gitu ya. Kita coba untuk betulin kaki-kakinya. Apa aja kayaknya ya nggak tahu saya juga. Ini mobilnya tuh goyang dompet gitu. Kayak mau copot ini ban. kanan kiri pusing lihatnya. Ya tapi nggak tahu nanti kita kan di tempat kaki-kaki itu ada apa aja. Dan ini dilema karena sebetulnya pengennya dari hari Jumat ya kita betulin. Tapi memang banyak kendala dari bengkelnya sendiri. Dia lagi nggak bisa. Terus ada juga yang mekanik kepercayaan kita ternyata dia lagi sakit. Aduh, ya sudah kita coba aja. Ini kita akan ke bengkel kaki-kaki yang ada di Jalan Sekejati Bandung. Namanya Husu. Seriusan ya kayak gini? Ya gimana lagi Pak? Namanya juga berapa tahun ngejubruk. Tapi mesin bagus sih. Kan serem aja kayak mau copot gitu. Nih. Lepas ya lepas. Jangan lama serem. Ngeri banget ya. Ya beginilah kondisi ekstasi yang udah ngejugruk dari tahun 2015 tuh. Listen to the sound. Tak-kutuk. Mengerikan gak sih? Apa setirnya Pak? Tangannya. Tuh. Ini jalannya baru 20 km per jam. Bayang gak sih kalau cepet? Mohon maaf Pak, ini mobilnya emang bermasalah Pak yang ini Pak. Duluan aja. Itu urutannya ya. Jadi dari bengkel kaki-kaki selesai, bannya ganti di keempat roda karena sudah pada bara renjol gitu ya. Terus juga di AC, baru habis itu dipercantik lah mobilnya gitu. Elektriknya juga oke, mesinnya juga masih punya tenaga dan baunya kalau saya apa sih? Kalau bau mesin atau bau knalpot itu yang sehat beda dengan yang kurang sehat. Nah, akhirnya kita sudah sampai di Husu, tempat legendaris kaki-kaki di Bandung. Cuman ada beberapa hal yang mungkin nggak cocok mungkin ya. Kenapa? Oke, di Husu memang bongkarnya jasanya doang 450.000. Cuman orangnya juga limited edition. Nggak tahu kenapa ini susah banget sih mau selesai mobil ini. Nah, ya kita coba di alternatif kedua, apa namanya?
Di Jalan Cibodas. Jalan Cibodas, dekat-dekat Antapani malah. Oke, kita coba ke sana. Akhirnya kita nggak jauh-jauh dan kita udah nyampe di Monroe 99 motor ya, mungkin nggak kebaca lah. Monroe 99 motor, malah deket base camp kita langsung dikerjain mobilnya. Jadi memang mobil ekstasi itu paling krusial dari kaki karena dari tahun 2015 mobil tuh udah capek dipakai ngejugruk lagi diem kan, jadi disuruh berdiri terus, bannya kempes ya, memang wajib itu kaki dulu. Makanya paling prioritas kita keluar dari full tangki kemarin tuh memang langsung ke kaki-kaki. Dan memang anehnya si mobil ini teh dari semua montir akhirnya kita jatuhnya malah dekat ke base campnya, aneh Ya itulah namanya ikhtiar. Tentunya saya kira berarti untuk saya. Mudah-mudahan nasib kamu berubah ya nak. Nah ya Allah, kasihan banget. Nih dari awalnya ini disc brake dari 2010 sampai 200.000 kilo belum pernah diganti, coba lihat. Biasa di luar memang. Gitu. Sambil menunggu perbaikan kaki-kaki, kita harus mengganti bannya karena bannya itu harus diganti dan sudah bara renjol. Nah, tapi kan kita punya satu syarat, yaitu untuk mengganti ban sesuai dengan budget yang sangat-sangat mepet, dan kita menemukan di Jalan Astana Anyar, Bandung, yaitu di Lautan Ban. Karena selain ekonomis bannya, buatan Continental sudah termasuk dengan balancing. Nah, ini menarik sekali. Kita coba lihat bagaimana kondisi bannya. Ya sekarang jam 3:30 Pak. Sore betul. Udah ganti ban karena harga bannya sangat-sangat menarik. Iya ya. Satu bannya 300.000 aja. Udah sama balancing loh. Udah sama balancing, gile nggak? Ya tapi nggak apa-apa, emang si Lova ini gitu kan diperuntukkan supaya layak jalan aja dulu. Dan menurut saya bannya tadi memang mereknya apa sih, Me ya? Continental Cement Tire. Dan itu memang lisensinya dari Malaysia. Continental tapi made in Malaysia. Betul. Hari ini tuh hari Minggu, Sabtu Pak. Malam Minggu kita. Jadi memang ya kita banyak waktu yang terbuang gara-gara macet begini. Hari Senin tanggal berapa? Tanggal 6? Tanggal 6. Nah, Chevrolet Lova-nya udah jadi. Tadi udah diganti apa aja? Ganti oli, kuras rem, kuras oli rem. Oli rem, power steering juga kuras. Terus gearbox, transmisi kita kuras. Kaki-kaki udah ya kemarin kan ya. Kaki-kaki udah. Terus sebetulnya kaki-kaki itu jadinya hari Minggu, cuman karena Minggu kita off. Sebenarnya saya ngambil sih Pak. Bapak aja yang ngambil. Sama ini satu lagi AC. Apalagi? Itu iya, AC dibersihin. Ganti dibersihin. AC sama masukin freon. Freon udah. Pakai Tanaka biar dingin. Wah, seriusan pakai Tanaka? Cobain aja, dingin banget. Oh gitu? Mari kita coba. Oke. Ceng cewek. Ceng cewek-ceweknya oke. AC udah dibetulin ya? Jadi, tapi ini di setting, jadi kayak remote Pak. Di setting. Jadi kan kalau mobil Jepang begitu dinyalain, magnetic kelasnya berapa detik dulu gitu. Gini AC-nya ya? Yo iya dong. Itu sih Pak. Gimana rasanya Pak? Belum Pak. Oh belum. Juga belum Pak. Jagoan sih Monroe ya ternyata ya. Enak ya? Mantap. Oke lah. Oh iya dong. Oke lah. Enak, AC dingin, kaki-kaki nggak bermasalah, nggak ada speleng. Oh tidak. Transmisi oke, kopling nggak ada jeda, nggak ada deredet-deredet. Dan enggak. Sebetulnya kemarin aku udah tes ini Pak mobilnya. Purwakarta. Kan jadi gini, asalnya mau tes lewat tol doang. Ini mobil tes dulu ternyata enak Pak. Lurus terus keluarnya sadang. Dikirimin sekarang juga oke. Kita kirim sekarang. Sekarang dong. Itu orangnya udah nggak sabar katanya, pengen pengen lihat mobilnya. Oke, suspensi oke. Rem juga oke ya. Coba ya, kirim ya. Sok. Sakit Pak. Rem. Ya, akhirnya kita
kita pergi juga nganterin si Lova. Nah, kita tuh nganterinnya nggak deket ya, bukan di Bandung, tapi di daerah hampir mendekati Subang, di Cagak tepatnya. Mungkin ada yang tahu daerah Cagak ya, kita ke situ malam-malam. Mudah-mudahan sampai sana sekitar 1 jam. Sudah sampai meren, jadi berangkatnya dari Sarijadi sih. Oke, sudah sampai Lembang. Alhamdulillah mobilnya nggak kenapa-kenapa ya. Dan terlihatnya fine-fine aja. Dari belakang itu kelihatan mobilnya sasisnya lurus, nggak ada pengkor-pengkor, nggak ada roda yang oblak-oblak gitu, nggak ada. Tetap enak dipakai, enak dilihat dari jauh. Walaupun memang catnya memang ya seadanya ya, namanya juga ekstaksi. Ya mungkin sama pemiliknya nanti kan bisa di apa namanya, bisa dicat ulang ya. Kalau untuk eksterior, yang penting ini mobilnya layak jalan dulu. Mudah-mudahan nggak kenapa-kenapa. Oke, kita sudah tiba di kompleknya ini. Nggak tahu di mana. Mari check it out, check it out. Ya, lagi dicobain dulu sama pemiliknya. Apakah berfungsi normal semua, apakah tidak? Ini kan semua kan biasanya kalau yang biasa mainan Jepang gitu agak-agak kagok ya. Ini kan rem. Nah, ini kok rem belakang. Jadi kalau misalnya gelap banget gitu, nyalain lagi. Biar orang tahu kan kadang-kadang suka pakai azab kan. Gila, ini dingin banget AC-nya, parah. Nah, ini dia kalau malam tuh kayak gini. Oke lah ya. Nyampe langsung jauh, dicobain, jadi nggak pakai towing segala. Kita tes langsung, jadi kalau ada apa-apa kita udah tahu duluan. Satu kelemahan di Chevrolet Lova ini yang bekas ekstasi ini yang kita juga udah kasih tahu ke orangnya. Ini di bagian velgnya. Velgnya itu salah satunya di bagian belakang kanan itu agak peang. Jadi kita udah kasih tahu juga ke pemiliknya dan mudah-mudahan bisa segera diganti. Tapi kalau ban kemarin kan udah diganti ya, jadi nggak ada masalah. Dan juga kalau udah dipindah ke belakang itu nggak terlalu agak-agak goyang gitu mobilnya. Dipakai di 120 juga kemarin kita udah tes. Itu nggak ada masalah ya, cuman ya kita harus jujur ke orang yang belinya bahwa peleknya harus segera diganti. Jadi remnya ya harus diganti kan? Ya, rem disc brake-nya, disc brake. Oke. Murah lah ya, disc brake berapa sih? Kalau pakai Futura murah. Tapi kalau yang aslinya mah Koreaan ya gopay lah 2. 500 ya? Cukup, ini juga cukup murah juga ya? Lagi senyum-senyum puas ya. Asik. Ya, kita sedang melakukan SPWA. 6 walk around. Pak, kayak mobil baru aja Pak. Iya, nggak apa-apa Pak, anggap aja Pak. Iya kan? Oh ini lagi SPWA juga deh. SPWA tuh kan pintu-pintunya gimana, nutupnya bocor nggak gitu kan? Kalau spion ini apa? Ah iya, oh, spion elektrik di situ. Spionnya elektrik jalan, turun kiri kanan jalan. Kiri kanan. Oh ini misalnya terlalu terang ya. Ceritanya ini mobil tuh sebetulnya dicepet-cepet karena yang belinya itu istrinya lagi mau lahiran tuh. Jadi memang rezeki dede bayi. Nih sekarang lagi transaksi administrasinya nih, karena gua nggak bisa. Bukan nggak bisa sih, tulisannya jelek gitu, jadi Om Ican aja yang nulis. Ini alhamdulillah rezeki dede bayi nih. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nih, sekarang serah terima kunci. Monggo Mas. Alhamdulillah. Terima kasih. Mobilnya Mas bagus nggak?
Alhamdulillah bagus. Ah gitu. Tadi udah dicek-cek ini ya. Ya sangat memuaskan lah. Gitu. Asik. Orang-orangnya yang jualnya baik nggak? Yang udah diperbaiki tuh kita kasih juga, kita udah sampai habis bon-bonnya apa, sampai bon-bonnya kita kasih aja. Transparan. Ya, Transparan itu. Oke, mudah-mudahan ya Mas ya, rezeki bawa berkah juga mobilnya buat dede bayi juga tuh. Wah, halo. Hai. Dadah. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap. Ya. Nah, ini mobilnya. Dadah mobil juga. Mobil perjuangan kita. Akhirnya mobil sudah kami kirimkan ke pemilik barunya dengan keadaan yang selamat. Semoga berkah buat pemilik barunya ya. Tapi penasaran nggak sih berapa biaya yang dikeluarkan? Kita rinci satu-satu. Dimulai dari unit taksinya, kami punya mahar, kasih tau nggak ya? Mending follow dulu IG kami @asprosauto dan bertanya langsung kepada kami ya. Dan itu mobilnya kondisi ngejugruk banget, perlu waktu seminggu untuk bisa jalan kondisi seadanya saja, atau keluar dari pool taksi beserta STNK plat hitam. Kemudian perbaikannya apa aja nih? Versi pahe ya kalau kami ya. Yang pertama kaki-kaki, ini adalah yang paling krusial. Full set depan Chevylova habis sekitar 3 jutaan. Kemudian juga ban baru 300 ribuan satu ban, berarti ada 4 ban yang diganti total 1,2 juta rupiah. Kemudian yang ketiga bersihin evaporator dan isi freon Tanaka, totalnya 300 ribu. Kemudian juga ganti oli mesin, kuras oli rem, oli power steering, totalnya adalah 800 ribu. Total perbaikan semuanya adalah 5,4 juta rupiah. Ingat, ini adalah perbaikan yang tergantung dari kondisi mobilnya. Bisa jadi di unit yang lain bisa lebih dari ini loh. Harga perbaikan ini hanya patokan saja hingga mobil bekerja dengan normal tanpa ada merapikan eksterior atau interior. Nah, kalau sobat berminat untuk ekstraksi paket Chevylova ini bisa hubungi kami ya di nomor yang ada di deskripsi atau juga bisa DM kami di Instagram @asprosauto. Akhir kata kami Aspros Auto undur diri, sign out.